orang mana ya? Sudah siap? Sudah. Ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sehat selalu ya teman-teman. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum ke pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Apakah teman-teman semuanya masuk semuanya atau ada yang tidak hadir? Ada yang yang tidak tidak hadir. hadir. Siapa? Pagi. Ada yang tahu kenapa dia nggak masuk? Katanya izin, Bu. Izin? Iya. Izinnya kenapa? Sakit kakinya. Oh, kakinya sakit. Semoga kita doakan pakai cepat sembuh. Oke. Amin. Tenang kan? Iya. Ya. Jadi kita akan belajar tentang bangun ruang. Apa itu, Bu? Belum tahu bangun ruang? Belum. Kita ada di ruangan apa? Di ruang kelas. Ya, maksudnya di ruang kelas micro teaching. Kira-kira ini kan sudah termasuk ruang apa tidak? Ruang. Ya, coba kita lihat pengamatan dengan benda foto atau gambar. Kira-kira benda apa saja yang termasuk bentuknya kubus? Gula. Rubik. Gula? Mana ada gula? Gula. Es batu. Es batu. Ya, es batu pintar. Dadu. Nanas, nanas. Nanas. Apakah nanas bentuknya kubus? Bukan ya. Ya, Kubus itu yang mana, Bu? kubus itu tadi sudah dijawab oleh teman-temannya. Contohnya dadu, rubik, kemudian es batu sama keju. Berarti yang bukan termasuk kubus itu yang mana? Bola. Bola, piramida. Pintar Kenapa teman-teman. kok nggak termasuk kubus, Bu? Sebentar, nanti saya jelaskan. Ini kan untuk ya. Kalau bentuknya selain gambar, tadi kan gambar itu kan bentuknya 2 dimensi. Kalau bentuk konkretnya di dunia nyata, bentuk kubus itu ada yang ada di depan ini. Kira-kira yang mana? Rubik. Jadi saya jelaskan. Mengapa kita harus belajar tentang bangun ruang? Ada yang tahu? Biar bisa jawab soal. Yes, bisa jawab soal. Masa di dunia nyata penuh dengan pertanyaan? Iya. Tapi kan pertanyaannya tidak seperti di dalam kelas kan? Jadi tujuan kita belajar mengenai bangun ruang itu kita dapat menerapkan ketika kita mau membuat bak mandi atau membuat ruangan atau membangun rumah. Itu perlu diketahui berapa panjangnya, luasnya, tanah luasnya di dalam ruangan itu berapa. Itu perlu kita rancang atau perlu kita ketahui. Nah, di dalam kubus kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bangun kubus. Kemudian kita mempelajari tentang volumenya yang ada di dalam ini, kira-kira kepadatannya berapa. Ada yang tahu? Volume itu apa, Bu? Volume itu yang mengisi bangun ruang ini. Apakah itu bisa diisi? Karena ini bentuknya padat, jadi tidak bisa diisi. Kalau semisal ini bentuknya ruangan atau cekungan seperti bak mandi, itu bisa diisi. Nah, misal bak mandi ya, bak mandi. Kita isi dengan air. Air itu yang namanya air yang mengisi bak mandi itu adalah volume. Kira-kira membutuhkan berapa liter air ya di dalam kubus tersebut, di dalam bak mandi tersebut. Nah, saya jelaskan sifat-sifat bangun kubus. Sifat-sifat bangun kubus itu
ada 3. Yang pertama tentang titik sudut. Titik sudut itu adalah titik yang menghubungkan garis. Misalnya, titik sudut itu juga letaknya di pojok-pojok. Misalnya, di sebelah sini, ini, ya. Kalau di dalam dunia nyata, kita di dalam ruang kelas, di mana ya letak titik sudutnya? Pojok atas, pojok bawah. Di belakang ada? Ada, pintar. Kemudian sifat yang kedua adalah rusuk. Rusuk itu adalah menghubungkan 2 titik. Yang menghubungkan 2 titik seperti dari sini titik sudut ini ke titik sudut ini. Nah, garis ini itu adalah yang dinamakan rusuk. Kalau di dalam kelas, dari titik mana ke titik mana yang namanya rusuk? Sana, sana. Atas ke atas pojok sana. Ya, betul. Pintar teman-teman. Oh, berarti kalau saya kurang rusuknya dia, harusnya saya berusaha Allah. sama dia. Itu masih SMP, masih SMP. Apakah itu masuk di dalam pembelajaran kita? Tulang rusuk itu masuk dalam pembelajaran apa? IPA. Kita kan belajar tentang matematika. Ya. Sifat yang ketiga adalah sisi. Sisi itu adalah yang menyelimuti bentuk ruang, yang menyelimuti bentuk bangun ruang tersebut. Misal, sisi itu adalah dindingnya. Nah, di dalam kubus ini kira-kira ada berapa dinding atau berapa sisi? 8. 8? 9. 9? 12. 12? 20? Kita hitung sisi warna apa? Hijau 1, kuning 2, Biru. 3, Putih. 4, Merah. 5, Oranye. 6. Berarti ada berapa sisi? 6. Bu, mau tanya. Iya. Satu-satu. Dari Mas Wildan mau tanya apa? Itu kalau itu kan ada volumenya, Iya. kenapa tidak diisi dengan sisi-sisinya saja? Maksudnya bagaimana? Di kubusnya itu diisi dengan sisi-sisi yang ditumpuk sehingga bisa mengetahui rumusnya dari kubus tersebut. Boleh. Misal bentuknya seperti bangun datar kemudian ditumpuk Ya, hingga membentuk volume. Ya, Ya boleh seperti itu. Kita ketahui dulu berapa, misal 1 lapis. Ya. 1 lapisnya berapa senti. Nah, nanti di dalam bentuk kubus ini ada berapa lapis. Nanti tinggal dikalikan. Ya. jadi bisa dari persegi dulu ya, Bu? Ya boleh. Ya. Lah kan ini bentuk dindingnya ini berbentuk apa? Segitiga apa persegi? Persegi. Iya. Pintar Aku belum. teman-teman. Iya. Tak lupa saya. Ada Tadi pertanyaan kan apa? membahas soal sisi. Sisi kan ada ukurannya. Lah, Iya. apa yang terjadi jika sisi itu berbeda? Nah, pertanyaan yang bagus. Bagaimana jika panjang sisi satu sisi ini berbeda? Apakah dia berbentuk kubus? Tidak. Pasti akan melenceng, bencong atau bagaimana? Tidak presisi kubus seperti ini. Iya enggak? Ya. Ya. Kemudian, kalau ini bentuknya kubus apa enggak? Ini kira-kira bentuknya apa ya? Tabung. Pintar semuanya teman-teman. Kalau menghitung volume, kira-kira volume di dalam ini ada apa aja? Cara menghitungnya adalah kita menghitung rumus volume kubus itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, atau bisa disingkat menjadi rusuk pangkat 3. Ya, Datangnya dari mana Bu? Kok rusuk kali rusuk? datanya dari mana? Datanya dari sini. Kita hitung ini 1, 2, 3. Misal ya, kita bandingkan dengan bentuk balok. Ya, saya jelaskan balok. Balok, misal balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Misal ini panjangnya, kemudian ini lebarnya, ya, dan ini tingginya. Kenapa kok panjang kali lebar kali tinggi? Karena ini mempunyai
mempunyai ya. panjang yang berbeda, sehingga untuk mengingat itu kita belajar ini dia arahnya panjang, ini lebar, terus ini tinggi. Nah kalau ini kan bentuknya sama, panjangnya sama enggak? Sama. Jadi ya sama. Ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya. Tapi sengerti saya itu kalau kubus itu bermula dari persegi panjang yang dimana panjang kali lebar. Terus kalau dibentuk dari kubus maka ada tingginya sehingga dia volume. Jadi kan sisi kubus, kalau persegi kan sisi kali sisi, Iya. cuman sisi ininya saja. Ya. Kalau berbentuk ini kan ketambahan tingginya. Iya. Berarti misal kayak lapisan Ya, tadi, bener. kan ini sisi kali sisi. Iya. Kemudian semakin Ada meninggi, volumenya. Ya. kan tambah tingginya. Ya. Berapa tingginya? Jadi karena tingginya sama maka disebut rusuk ya. 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 Kalau kubus. Ya, kubus. Kalau balok itu beda lagi. Kita akan membahas tentang kubus. Ada yang ditanyakan tentang sifat-sifat dengan volume sebelum kita mengerjakan tentang MKBD yang sudah saya berikan. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Pintar, berarti teman-teman semuanya sudah bisa memahami ya. Ya. Ini KKPD-nya sudah saya sediakan tentang lem dengan guntingnya. Yang pertama, nanti kalian tulis nama kelompoknya ya. Kemudian nanti bisa dijawab dan ini bisa digunting. Digunting dari sini nanti dibentuk jaring-jaringnya. Oke? Oke. Oke. Dari kelompok 1. Silakan. Waktunya cuma 1 menit ya. Ya. Ada yang mengerjakan, ada yang membuat menggunting, Bu. Ya? Ini kalau yang ngerjain terlebih dahulu dan cepat selesai ada ringtone-nya nggak, Bu? Ada. Digunting, dikerjakan. Ya. Boleh. Kan itu perintahnya dilem kan? Nah, ini adalah bentuk salah satu model pembelajaran kita, yaitu tentang eksplorasi dan manipulasi. Eksplorasi tadi teman-teman, cara menggunting ini adalah tentang eksplorasi. Kalau tadi teman-teman mengamati itu adalah tentang manipulasi, manipulatif dengan mengamati. Sudah? Waktu tinggal 5 detik. 1. Bu, ya Allah, gak ada gunting 2. seperti itu, Bu. Tolong. 3. 4. 5. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Nakalan Kerja. pakai gunting. Jadi kalian ini kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian masing-masing? Belum. Sudah. Sudah apa belum? Belum. Kalian gaya belajarnya seperti apa, Jonathan? Kalau aku Yo. diterangkan langsung bisa paham. Oh. Berarti auditori ya. Ya. Jadi kelompok ini auditorinya cepat. Ya. Maksudnya dia gampang nangkap dari suara. Kalau ini apa? Kinestetik, Bu. Kinestetik, Iya, pintar. soalnya kalau Dengan praktek ya. ini baru paham kalau cuman Suara nggak bisa. Ya. Kalau ini yang belakang visual. Jadi perlu gambar ya. Tadi sudah saya berikan gambar ini sudah bisa meningkatkan pemahaman kalian belum? Sudah sekali. Sudah. Contoh dari kelompok auditori, coba jelaskan tentang sifat-sifat bangun ruang tadi apa saja. Memiliki rusuk Berapa rusuknya? 6. 12. Apa lagi? 6 kali 2, Bu. Sisinya maksudnya. 6. Memiliki titik sudut. Pintar. Nah. Kalau kinestetik, coba tunjukkan apa perangkat. Nah, teman-teman bisa melihatnya? 6 sisi. Ya. Ini sisi. Kalau yang visual, tentang apa itu? Menggambar bentuk kubus. 2 dimensinya bangun kubus. Ada yang ditanyakan? Sudah. Sudah. Pintar semuanya.
teman-teman sudah good job, sudah bisa memahami tentang pembelajaran kita hari ini yang super singkat ini ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat gugus itu ada 3, memiliki rusuk, titik sudut, dan sisi. Volumenya tadi apa rumusnya teman-teman? Rusuk kali rusuk. Oke, pinter semuanya. Semoga teman-teman mengingat pembelajaran hari ini hingga besok dan besok-besoknya. Ya? Iya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis entek ya? Loh, iki gak wis konsultasi Bu ya, bahwa iki kan aku sane dhewe. Pun nggih. Awakmu bisa mulai. Kudune dikumpulkan dhisik gak sih? Soalnya Dijak. Atas kepentingan. Iki sapa wae sapa Baik. Yasin, yasin, yasin. Atas penilaiannya itu ndi? iku urung dipateni HP. Loh, iya. Dipateni belum? Belum. Gak apa-apa.